Nah, jalanan buat sholat terawih. Bahkan kalau saudara melihat banyak masjid-masjid sekarang ini kosong, paling beberapa saf. Tetapi di jalan raya banyak orang melakukan sembahyang. Haleluya, haleluya, shalom alaikum ya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah, sebelumnya saya mengajak saudara semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Kayak nggak ada masjid aja ini. Jalanan dengan mall kelilitan. Oh, sholat di jalanan. Oh, gile. Jalanan ganggu orang lewat. Nah, saudaraku para pecinta channel Ejil Habaget, bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah melihat cuplikan video yang baru saja saya putarkan? Nah, tentunya ini sangat bikin kita elus dada ya, karena tempat ibadah sudah disediakan oleh pemerintah. Banyak masjid di bangsa dan negara kita. Berapa kilo kita menemukan tempat sholat, beberapa kilo kita menemukan tempat sholat, dan tempat sholat itu banyak yang kosong. Kalau kita melihat tempat sholat saat ini Bapak Ibu, banyak sekali tempat yang kosong. Tetapi bisa-bisanya orang-orang yang baru saja kita melihat di cuplikan video, mereka sholat di jalan-jalan ya. Nah, apa mereka tidak berpikir mengganggu orang yang beraktivitas, dan sangat mengganggu ketertiban umum, sangat mengganggu lalu lintas. Sementara di lain sisi Bapak Ibu, seperti yang kejadian di daerah Cilegon, itu gereja, di saat kita ingin bangun gereja, mereka malah mengajak demo dengan secara damai. Demo secara damai, tetapi tujuannya supaya gereja tempat ibadahnya orang Kristen tidak boleh dibangun atau tidak bisa dibangun, atau pemerintah tidak memberikan izin untuk membangun tempat ibadah bagi umat Kristen. Nah, ini sangat disayangkan. Mereka banyak tempat ibadah, banyak tempat sembahyang, masjid di mana-mana, surau di mana-mana, menasah di mana-mana, tetapi mereka tidak pergunakan tempat itu dan mereka mempergunakan jalan umum untuk mereka melakukan sholat sembahyang. Nah Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya untuk melihat apa kata Injil Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ini luar biasa Bapak Ibu. Janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Memang benar Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Injil Matius 6 ayat 5 ini, benar sekali apa yang tertulis dalam Injil. Ketika mereka sembahyang, tujuannya cuma satu, ingin menunjukkan kepada dunia, ingin menunjukkan kepada orang yang lewat, kalau mereka itu adalah ahli ibadat. Kalau mereka itulah rajin berdoa, rajin sembahyang. Padahal belum tentu kekhusyukan itu mereka dapatkan ketika mereka melakukan sholat tarawih di jalan-jalan. Kenapa? Karena sangat mengganggu ketertiban umum itu pertama. Yang kedua juga mereka ketika melakukan sholat pasti terganggu. Kenapa saya katakan terganggu? Otomatis di belakang mereka itu lalu lalang mobil, motor, dan pejalan kaki. Dan suara mobil, suara motor, suara orang yang berjalan kaki itu pasti mereka dengar. Dan ketika mereka dengar, kekhusyukan itu tidak mereka dapatkan di saat mereka melakukan sholat. Dan ketika kekhusyukan itu tidak mereka dapatkan, secara otomatis sahkah sholat mereka atau tidak? Maka Alkitab perlu kita tunjukkan kepada mereka. Kenapa? Karena Al-Quran juga berkata kepada mereka semua, supaya melihat kitab-kitab sebelumnya, belajar kepada kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah bukan berkata kepada orang sembarangan, bukan kepada
si A, si B, si C, enggak. Tetapi Allah berkata langsung kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, bertanyalah kepada ahli kitab, yaitu orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, sama halnya dengan saudara-saudara kita saat ini yang melakukan sembahyang di jalan atau di simpang-simpang yang sangat mengganggu ketertiban umum. Masjid mereka sudah disediakan oleh pemerintah, musala sudah disediakan, surau sudah disediakan, tempat pengajian-pengajian yang lain sudah disediakan, tetapi melakukan sholat di jalan, membaca Al-Quran di trotoar. Nah, ini sebenarnya menunjukkan betapa mereka ingin berkata kepada dunia, kami adalah orang yang ahli ibadah. Ya, bahkan di situ timbul sifat ria, kalau saya boleh katakan. Apa itu sifat ria, Bang Pendi? Sifat ria adalah sifat yang suka memamerkan ibadah. Ketika melakukan ibadah, dia pamer. Ketika sembahyang, pamer. Sedekah, pamer. Bantu orang, pamer. Berdoa, pamer. Itu adalah sifat orang yang ria. Nah, maka Alkitab sangat melarang kita untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Alkitab berkata kalau kamu melakukan seperti itu, otomatis di dalam hatimu itu kamu ingin dipuji, dipuja oleh orang, dan kamu sudah mendapatkan pahala dari pujian orang-orang yang melihat kamu lagi beribadah. Ayat yang selanjutnya Bapak Ibu masih dalam Injil Matius 6, 5 sampai dengan 7. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Tuhanmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhanmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, saya dulu waktu berada di dalam agama seberang juga punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya mengenal Tuhan dan pikiran saya diperbaharui oleh firman Tuhan, saya bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita ini simple Bapak Ibu. Tetapi kita yang selalu bikin ribet, sudah memberikan tempat untuk saudara kita yang mayoritas di bangsa dan negara ini. Tetapi tempat itu tidak dipergunakan. Bahkan kalau saudara melihat banyak masjid-masjid sekarang ini kosong. Paling beberapa saf. Tetapi di jalan raya banyak orang melakukan sembahyang. Apakah ada kekhusyukan di saat mereka melakukan sembahyang di jalan raya dengan lalu lintas? Ini hanya mereka yang tahu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat tidak ada kekhusyukan di situ. Ya, tidak ada kekhusyukan di situ. Maka sekali lagi saudaraku para pencinta channel Injil Habagen, kita harus sering memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan penginjilan, untuk tidak memberitakan Injil. Kalau saudara tidak bisa berpergian, saudara bisa mempergunakan Android, HP saudara. Saudara bisa buka akun, lalu saudara bisa ceritakan bagaimana baiknya Tuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami. Lalu saudara bisa ceritakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan saudara. Lalu saudara bisa menceritakan bagaimana Tuhan telah memisahkan saudara dari dosa saudara. Dan bagaimana saudara bisa menceritakan bagaimana saudara bisa mengenal pribadi Yesua HaMasyiah. Dan saudara bisa ceritakan kalau saudara mau masuk surga, apa yang harus Anda lakukan? Saudara bisa pergunakan media sosial untuk melakukan penginjilan. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan penginjilan. Baik atau tidak baik. Ada waktu atau tidak ada waktu. Injil harus disampaikan. Kenapa? Ini satu dorongan, satu perintah langsung dari Tuhan. Amanat agung. Yang diperintahkan langsung kepada kita semua untuk selalu memberitakan Injil. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Apa itu? Ya, yang pertama, manusia tidak ada yang jatuh dalam dosa. Manusia tidak berkubang dalam dosa.
Ya tentunya nantinya manusia tidak ada yang masuk neraka. Walaupun banyak manusia nanti masuk neraka, tetapi setidaknya dengan kita beritakan Injil, ada orang yang terima Injil, berkuranglah orang yang masuk dalam neraka. Terima kasih, kiranya video singkat ini bisa membuka pikiran kita, bisa menjadi rema bagi kita semuanya, dan bisa menjadi wawasan serta bisa menjadi pengetahuan bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah. Ruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.